Kalian tuh percaya nggak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet? Kabar kepergian Stevi Agnesia cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini istri Anggi Pratama tersebut dikenal sehat dan ceria. Kepergian Stevi untuk selamanya semakin menambah luka yang dalam. Diketahui Stevi seorang ibu dengan 3 orang anak yang masih kecil, bahkan 2 diantaranya masih balita. Ketika prosesi pemakaman dilaksanakan, salah seorang anak Stevi menanyakan kemana perginya sang ibu. Saat kain kafan mulai ditutupi oleh tanda tangis, kedua putra Stevi mulai pecah. Keduanya belum mengerti apa yang sedang terjadi kepada ibunya. Namun tampaknya bocah kecil ini memahami ibunya yang terbungkus kain putih itu. Putri pertama Stevi dari Samuel Rizal yang merupakan mantan suami Stevi juga terlihat hadir. Rucilai Kalia berdiri di antara kedua adik sambungnya. Sementara suami Stevi turun ke liang lahat mengantar sang istri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Mengenakan kemeja hitam dan masker, Anggi Pratama tampak berusaha tegar. Stevi Agnesia diketahui wafat pada Kamis malam pukul 19.35 tepat di bulan suci Ramadan. Publik pun memuji Stevi sebagai mu'alaf yang diberkahi lantaran meninggal di hari yang baik di bulan yang suci. Penyebab meninggalnya Stevi hingga saat ini menjadi sorotan publik. Seorang kerabat hanya mengatakan, Stevi beberapa kali keluar masuk rumah sakit demi kesembuhannya. Sayangnya perjuangan Stevi harus berhenti pada 21 Maret 2024. Pihak keluarga pun belum mau buka suara. Namun wanita 32 tahun ini sebelumnya curiga menerima kiriman santet sejak 4 tahun lalu, hingga berakhir mengalami penyakit medis. Beberapa pengakuan Stevi di media sosial pun menjadi viral. Stevi meyakini dirinya terkena ilmu sihir berupa santet. Meski awalnya meragukan, namun setelah seseorang yang ia kenal memberitahunya, Stevi kemudian menyadari kejadian aneh memang belakangan sering menimpanya. Dalam pengakuannya, Stevi mengetahui jika orang yang tega mengirimkan santet tersebut adalah seorang perempuan. Bahkan perempuan tersebut dibantu oleh ibunya. Sayangnya suami perempuan ini tidak mengetahui kelakuan sang istri. Jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas, guys. Nah, karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa, guys. Awalnya aku pun nggak percaya kalau santet itu ada, guys. Aku dan suami orang yang benar-benar nggak percaya akan hal-hal seperti ini. Aku sempat ke dokter, 25 dokter, aku cek semua kolonoskopi, endoskopi, semua kalau GERD nggak ada iritasi apapun, dan hasil darahku semuanya bagus. Aku nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hit. Sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini, terus dia pegang badan aku. Kayak ada yang nggak beres deh, Beb, di badan kamu. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Ini sudah lama di badan kamu, sekitar 3 tahunan. Dan lebih teganya lagi, perempuan ini gak sendirian, guys. Dia dibantu oleh ibu dan adiknya tanpa sepengetahuan suami. Terus kalau misalnya kalian tanya kenapa perempuan ini bisa sesadis ini, kalau menurut aku orang yang udah rela melakukan hal di luar nalar begini dan di zaman modern ini, berarti dia sudah psikopat. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya, karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya gak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang gak wajar. Lebih jahat dari Dajjal sih, sampai mau membunuh orang dengan cara santet selama sampai detik ini juga masih loh 4 tahun dan dibantu oleh ibu dan adiknya. Kenapa gak dibales? Kamu gak salah pertanyaannya. Aku aja tuh gak kenal yang namanya ilmu-ilmu hitam seperti ini, guys.
Kalau aku udah tahu ya hal kayak gini, nggak mungkin sampai 3,5 tahun baru ketahuan. Dan untuk ngebales biar Allah aja, karena kuasa Allah lebih besar dari kuasa manapun. Udah percaya aja itu udah beneran deh. Besok apa balasannya. Dan ingat, kita itu sudah punya anak. Mungkin gak ke kita kena karmanya, tapi bisa jadi ke anak cucu kita. Mungkin sekarang orangnya yang melakukan kayak gini masih diberi kenikmatan di dunia ini, tapi kita gak pernah tahu ya. Intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal.